Selamat bertemu dengan pelajar dan guru sekolah Sabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-11 dengan judul Kuasa Kebangkitannya. Ayat tema, Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 18. Kuburan Yesus telah kosong. Dalam kuburan Yesus yang kosong itu, kita dapat menemukan pengharapan yang agung bagi semua orang Kristen di mana saja. Dalam pelajaran sekolah Sabat pekan ini, kita telah melihat kepada pengharapan itu yang terdapat dalam kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Yang menjadi pertanyaan, dari manakah kita ketahui bahwa ingatan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi perihal nubuatan Yesus tentang kebangkitannya lebih kuat dari ingatan murid-murid Yesus sendiri? Kita baca dalam Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 64. Imam-imam kepala, biasanya orang-orang Saduki, dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kita ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Murid-murid Yesus mendengar laporan perempuan-perempuannya telah datang ke kuburan Minggu pagi dan menemukan kuburan kosong. Mereka membawa pesanan malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Walaupun itu, sesuai dengan janji Yesus kepada murid-muridnya sendiri, mereka masih tidak dapat percaya kabar tersebut, karena menganggap perempuan-perempuan yang bawa kabar gembira itu sedang berangan-angan. Buku Kerinduan Segala Zaman halaman 445 menyatakan, murid-murid Yesus telah mendengar banyak pengajaran teori ilmiah dari orang-orang Saduki. Dan orang-orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan, sehingga kesan yang diberikan kepada pikiran mereka tentang kebangkitan sangatlah samar-samar. Mereka hampir tidak mengetahui apa makna kebangkitan dari antara orang mati. Mereka tidak sanggup menerima hal yang besar itu. Yang menjadi pertanyaan, kalau murid-murid Yesus telah mencuri jenazahnya dan mengatakan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, mengapakah penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama? Nah, apakah yang sebenarnya penyesatan yang pertama? Penyesatan yang pertama adalah sewaktu Yesus mengaku dirinya anak Allah. Pengakuan yang demikian dianggap menghujat terhadap Allah. Penyesatan yang kedua adalah apabila murid-murid Yesus mengaku bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus memang sudah bangkit dari orang mati, maka sesungguhnya ia adalah anak Allah. Kenyataan yang terakhir ialah kebangkitannya membenarkan pengakuan sebelumnya bahwa ia adalah anak Allah. Berikut adalah kebangkitan Yesus
yang disaksikan serdadu-serdadu penjaga kubur dan mereka yang dibangkitkan bersamaan waktu dengan Yesus. Terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 2-4. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 432 hingga 434. Malam hari pertama dari minggu sudah lalu perlahan-lahan. Jam yang paling gelap, tepat sebelum fajar menyingsing, telah tiba. Kristus masih seorang tahanan dalam kuburnya. Batu besar masih di tempatnya. Meterai Roma belum dirusakkan, dan para penjaga Roma sedang berjaga-jaga. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, karena seorang malaikat Tuhan turun dari sorga. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Serdadu-serdadu melihat dia mengeluarkan batu itu bagaikan mengeluarkan kerikil saja yang kecil, dan mendengar dia berseru, "Anak Allah, keluarlah, Bapakmu memanggil engkau." Mereka melihat Yesus keluar dari kubur dan mendengar dia memasyurkan atas kubur yang sudah terbuka itu, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ketika ia keluar dalam kebesaran dan kemuliaan, rombongan malaikat-malaikat tunduk menyembah di hadapan penebus dan menyambut dia dengan nyanyian puji-pujian. Suatu gempa bumi menandai saat ketika Kristus meletakkan hidupnya, dan gempa bumi yang lain pula menyaksikan saat ketika ia mengambilnya kembali dalam kemenangan. Ia yang telah menaklukkan kematian dan kubur, keluar dari kubur dengan langkah seorang pemenang. Ketika Yesus mati, serdadu-serdadu itu telah melihat bumi diselimuti kegelapan pada tengah hari. Tetapi pada waktu kebangkitan, mereka melihat terang malaikat-malaikat menerangi malam itu. Berikut adalah dusta Mahkamah Agama. Matius pasal yang ke-28 ayat 11 hingga 15, dan buku Kerinduan Segala Zaman halaman 438. Beberapa orang dari serdadu penjaga itu ke kota. Mereka memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Pesanan mereka kepada serdadu-serdadu itu, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka.